Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-temanku sekalian. Sebelum kita mulai menuntut ilmu, yuk kita perhatikan adab-adab menuntut ilmu. Yang pertama, niat karena Allah. Yang kedua, jangan lupa berwudu dulu ya. Yang ketiga, pakaian yang dipakai harus pakaian yang baik loh. Yang keempat, buku dan alat tulisnya harus lengkap. Yang kelima, harus duduk dengan tenang. Jadi tidak boleh tidur-tiduran ya. Yang keenam, harus didengarkan dari awal sampai akhir. Itu tadi adab-adab menuntut ilmu. Jika sudah siap, yuk kita baca doa dulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rizki yang baik dan amalan yang diterima. Amin. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin, amma ba'd. Alhamdulillah, apa kabar anak-anakku sekalian, santri Kutab Awal 2A. Segala puji dan syukur kita ucapkan, kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengatur hidup kita dengan sebaik-baiknya dan juga yang telah menjaga kita tanpa lelah, dan juga yang telah memberikan izin bagi kita untuk masih tetap bernafas hingga detik ini. Salawat serta salam kita aturkan pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa cahaya bagi umatnya, sehingga umatnya ini dijauhkan dari kebodohan dan didekatkan pada ilmu, kebenaran, dan juga petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anakku sekalian, kita akan mulai belajar kembali. Nah, dalam doa saat kita belajar, kita meminta kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, nah, dan juga rizki yang baik, dan juga amalan yang diterima. Jadi kita berharap ketika Allah memberi kita ilmu yang bermanfaat dan rizki yang baik, kemudian kita bisa beramal dengan ilmu kita, bisa beramal dengan rizki yang Allah berikan kepada kita, dan kemudian amal itu Allah terima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Baik anak-anakku sekalian, kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang Ustazah akan bercerita tentang Nabi Shalih alaihi salam dan kaumnya Samud, yang mana kaum Samud ini diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena menyakiti onta. Nah, kaum Samud suatu hari Nabi Shalih alaihi salam menyerukan kepada kaum Samud bahwa di antara mereka ini kan di kaum Samud itu ada sumur, ya, ada sumber air. Nah, Nabi Shalih alaihi salam memerintahkan kepada kaum Samud agar tidak menyakiti onta yang minum di sumur itu. Nah, sumur itu adalah sumber air juga bagi kaum Samud. Jadi kaum Samud itu punya sumur yang mana mereka meminum dari sumur itu dan memenuhi kebutuhan hidup mereka dari sumur itu. Nah, kemudian ada onta yang ikut minum bersama mereka. Nah, kemudian Nabi Shalih alaihi salam berkata kepada kaum Samud untuk tidak menyakiti onta tersebut. Nah, awalnya mereka mentaati gitu ya. Nah, kata Nabi Shalih, jadi harinya dibagi. Nanti misalnya hari ini kaum Samud boleh menggunakan air yang di sumur itu, yang di sumber air itu. Nah, misalnya hari ini gilirannya kaum Samud untuk meminum air yang ada di situ, di sumber air itu ya. Nah, kemudian besoknya itu bagiannya onta. Jadi tidak seorang pun dari kaum Samud yang ikut menggunakan air di sumber itu, yang di sumber air itu. Nah, setelah berlalunya waktu, ada salah seorang kaum Samud yang berkata kepada kaum yang lainnya. Dia mengemukakan pendapat bahwa begini, berkata kepada kaumnya, apakah kalian mempercayai apa yang dikatakan oleh Shalih, gitu kan? Nah, jadi orang ini nggak percaya karena Nabi Shalih mengatakan begini, kalau onta ini kalian sakiti maka tunggulah azab dari Allah, gitu. Jadi Nabi Shalih ini sudah melarang kaum Samud untuk tidak menyakiti onta agar tidak diazab oleh Allah. Nah, tapi salah seorang itu berkata kepada kaum Samud, kamu percaya sama si Shalih itu, gitu. Terus akhirnya banyak yang tidak percaya, banyak yang tidak beriman. Nah, akhirnya mereka yang tidak beriman ini bersepakat untuk membunuh onta karena mereka merasa bahwa ketika onta itu minum, nah kan seperti yang Ustazah jelaskan ya, ketika onta itu minum, air yang di sumber itu tuh langsung habis gitu. Karena kan onta itu kan minumnya banyak ya, sekali minum itu langsung banyak gitu. Jadi sampai sumber air yang di situ itu tuh habis. Nah, jadi kaum Samud itu tidak bersabar gitu ya, tidak bersabar untuk bergantian menggunakan air dengan onta. Nah, padahal onta tersebut itu kan onta betina ya. Nah, onta betina seperti yang kita tahu, onta betina itu kan mengeluarkan susu. Nah, padahal susunya itu bisa diperah dan diminum oleh kaum Samud gitu. Jadi mereka itu sudah minum susunya gitu kan, tapi ontanya nggak boleh minum di sumber air itu gitu. Jadi habis itu singkat cerita, onta tersebut dibunuh gitu ya. Nah, dalam suatu riwayat tafsir, setelah dibunuh itu, nah kan tidak terjadi apa-apa, ya biasa-biasa saja gitu kan. Kemudian Nabi Shalih mengetahui, loh
kok ontanya dibunuh gitu kan. Terus nah onta betina itu kan punya anak. Nah kemudian anaknya itu naik ke atas gunung. Nah itu tuh kayak kalau anak manusia tuh kayak nangis gitu ya, mengeluarkan suara teriakan anak onta itu 3 kali. Nah dengan itu Nabi Shalih menyimpulkan bahwa mereka akan diazab setelah 3 hari setelah mereka menyembelih onta yang dibunuh itu. Nah, onta betina itu setelah mereka menyembelih onta betina itu. Nah, sudah ya, anak ontanya itu nggak diceritakan lagi kemana. Nah, terus Nabi Shalih mengingatkan kepada kaumnya itu bahwa tunggu azab dari Allah selama 3 hari dari ini gitu. Awalnya mereka nggak percaya, mana azab, nggak ada azab gitu kan. Mereka nggak percaya gitu kan apa yang dikatakan oleh Nabi Shalih alaihi salam. Jadi mereka sombong gitu, mana azab, nggak ada azab gitu kan. Nah terus ternyata setelah berlalu waktu hari pertama, terus mukanya kaum Samud itu wajahnya berubah jadi berwarna kuning, jadi menguning. Terus habis itu hari kedua berubah memerah gitu ya, tambah merah mukanya. Nah kemudian hari ketiga itu menghitam. Nah dan ketika itu mereka kebingungan gitu, ini kenapa gitu kan, kok muka kita hitam-hitam semuanya gitu. Nah kemudian jadi mereka berencana untuk melarikan diri agar tidak diazab. Mereka berencana melarikan diri dari tempat itu, tempat tinggal mereka, niatnya agar Allah itu kan menurunkan azab di tempat itu. Nah berarti kalau misalnya kita pergi dari tempat ini mungkin kita nggak kena azab gitu ya. Nah ternyata pas udah pagi-pagi, subuh buta gitu ya, subuh matahari tuh baru baru muncul matahari. Terus langsung di langit itu, dari langit terdengar suara keras sekali, suara kayak gluduk menggelegar gitu. Nah pokoknya intinya suaranya tuh kencang sekali, keras gitu. Nah setelah ada suara itu di subuh gitu ya, kita bayangkan kita bangun tidur subuh, mata masih ngantuk, terus dengar suara keras sekali dari arah atas kita. Nah kemudian dari bawah, nah itu goncangan yang sangat dahsyat gitu. Jadi kayak gempa bumi gitu, gempa bumi. Nah gempa bumi yang gempa buminya itu yang dahsyat sekali, yang menakutkan sekali. Nah kan gempa bumi, terus habis itu mereka semua yang ada di daerah itu ditelan bumi, nggak ada. Jadi kan kalau gempa bumi kan yang di atas runtuh gitu kan, yang di atas runtuh, terus kemudian buminya itu pecah-pecah gitu. Nah itu mereka terkubur semuanya di dalam tempat itu. Nah saat itu Nabi Shalih dan orang-orang yang beriman itu pergi dari tempat itu. Nah kenapa Nabi Shalih pergi duluan? Karena ketika Nabi Shalih mengingatkan kepada kaumnya bahwa mereka akan diazab, nah kaum Nabi Shalih yang sombong ini itu malah ingin membunuh Nabi Shalih. Jadi akhirnya Nabi Shalih itu pergi melarikan diri agar tidak dibunuh oleh kaumnya itu gitu. Nah terus setelah itu mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak tersisa satupun di antara mereka yang hidup. Jadi semuanya mati, binasa, gak ada gitu. Nah itu tadi kisah tentang kaum yang diazab karena menyakiti unta gitu ya. Yang disakiti ini unta, tapi
mereka diazab bukan hanya karena menyakiti onta, karena mereka tidak mentaati perintah Allah dan Rasulnya gitu. Jadi kaum Samud ini diazab oleh Allah bukan hanya karena membunuh onta, tapi kaum Samud ini enggak nurut. Kaum Samud ini bandel. Kaum Samud ini tidak beriman, gitu ya, tidak beriman, tidak taat kepada perintah Allah dan Rasulnya. Anak-anakku sekalian, semoga kisah ini bisa memberi pelajaran kepada kita bahwa apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya itu adalah sesuatu hal yang harus kita taati, dan kita berlindung kepada Allah dari azabnya yang sangat pedih. Dan apabila Allah telah berjanji, ketika Allah berjanji untuk memberi azab atau memberi nikmat pada suatu kaum, maka janji itu pasti akan dipenuhi, dan Allah Maha menepati janji. Jadi janji Allah itu pasti akan terlaksana. Jadi kalau Allah memberi azab atau memberi nikmat, pasti itu akan datang kepada suatu kaum tersebut. Jadi anak-anakku sekalian, kita harus benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman bahwa Allah Maha menepati janji. Baik anak-anakku sekalian, semoga ini bisa mengingatkan kita semua untuk lebih taat, lebih beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita tutup majelis pada hari ini dengan doa dan kemudian kafaratul majelis. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah, berilah kami manfaat dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, dan ajarilah kami apa yang bermanfaat bagi kami, dan tambahilah kami ilmu. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.